penyusunan laporan penelitian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Daftar pusaka, daftar lampiran. Berikut nama-nama kelompok. 7. Saya Rahmadinko Egal Praetno, NIM 2010641035. Teman saya Dimas Safarianto, NIM 2010641035. Saya Raju Sapaan, NIM 2010641032. Bab 5 hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil penelitian. Penyajian mengikuti butir-butir tujuan, pertanyaan atau hipotesis penelitian. Penyajian hasil penelitian diikuti oleh pembahasan. Dalam pembahasan ini diperlukan sikap ilmiah penelitian, yakni sikap bersedia dan terbuka untuk dikritik, sikap bersedia dan terbuka mengemukakan sebab keanehan hasil penelitiannya jika hasil itu memang terjadi. Sebaliknya, juga penelitian bersikap tidak segan-segan mengemukakan hasil-hasil penelitiannya itu secara apa adanya tanpa meninggalkan tata krama ilmiah dan tata krama pergaulan. Dalam bab ini dapat pula disajikan rangkuman secara Reza mau sarapan tadi, Bu. Mau sarapan, Bu. sejak dari persiapan hingga penelitian. Tadi masuk pagi, soalnya. Dikatakan ringkas dan terbaru karena penulisan rangkuman ini tidak harus secara berurutan dari awal hingga akhir. Akan tetapi semua komponen yang telah dimasukkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dituangkan ke dalam satu uraian yang padat. Oleh sebab itu, rumusan-rumusannya tidak perlu sama, bahkan sebaiknya tidak sama. Bab 5 kesimpulan dan saran. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Karena sudah ada unsur penafsiran, maka isi kesimpulan akan berbeda dengan rangkuman. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu cara dari dua cara berikut. Yang pertama dengan cara butir demi butir atau dengan cara esai padat untuk karya tulis, maka penulisan kesimpulan dengan cara esai yang dapat akan lebih baik daripada dengan cara butir demi butir. Pada bagian akhir dari suatu tesis harus disajikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan hendaknya disajikan terpisah dari saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil pembahasan. Jawaban terhadap permasalahan penelitian dan sedapat mungkin harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian. Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan, kebijakan praktis dan perbaikan metode. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Daftar pustaka ada pada semua jenis karya tulis ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, artikel, dan sebagainya. Penulisan daftar pustaka memiliki cara yang baku, tetapi tidak mengikat, karena setiap sumber atau karya tulis yang digunakan biasanya beragam. Aturan yang biasanya digunakan sebagai berikut: 1. Disusun berdasarkan urutan abjad berturut-turut dari atas ke bawah. 2. Sebenarnya tidak menggunakan urutan angka dan huruf. 3. Jarak penyusunan antara sumber yang satu dengan yang lain biasanya menggunakan jarak spasi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku atau karya, tempat terbit, nama penerbit. Daftar pustaka disajikan pada halaman baru dengan judul daftar pustaka diketik dengan huruf kapital dan diletakkan di sisi halaman sebelah kiri di halaman. PPSUB menetapkan
akan menulis daftar pusaka dengan urutan penyajian sebagai berikut. 1. Nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. 2. Taruh publikasi diakhiri dengan tanda titik. 3. Judul artikel atau judul buku yang diakhiri dengan tanda koma. Dan 4. Penerbit. Beberapa contoh menulis daftar pustaka sebagai berikut. Lampiran-lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. Setiap lampiran diberi nomor urut lampiran sesuai dengan urutan penggunanya. Di samping diberi nomor mempermudah pembaca untuk mengaitkannya dengan bab terkait. Apabila nomor urut lampiran tersebut terdiri atas dua syarat dengan diselang satu tanda penghubung, di mana angka depan menyatakan nomor urut lampiran. Misalnya lampiran 1,2, 1.2, artinya lampiran 2 dari bab 10. Bagian akhir tesis adalah lampiran memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian utama tesis. Lampiran dapat berupa contoh perhitungan, kuesioner, uraian metode analisis, gambar, foto, peta, dan penunjang, dan lain-lain. Pada prinsipnya, lampiran adalah tambahan penjelasan yang bermanfaat, tetapi tidak dibahas langsung dalam teks karena bila mana disajikan dalam teks akan mengganggu konteks bahasa. Fajar Santosa, NIM 201 064 1024. Mau tanya Mas? Iya ya. Kan dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu cara dari dua cara tersebut. Yang pertama dengan cara butir demi butir. Itu maksudnya gimana Mas? Tolong dijelaskan. Makasih Mas. Dan pembahasan itu apa saja yang harus ada di hasil penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Sari Jaldi. Ini belakangnya 2001. Laporan penelitian harus memuat kajian pustaka. Kegunaan kajian pustaka dalam laporan penelitian itu apa Mas? Tolong dijelaskan, dijabarkan Mas. Ini Mas, laporan penelitian ini kan harus ada kajian pustakanya. Kajian pustaka. Kegunaan kajian pustaka itu buat apa Mas? Tolong dijelaskan Mas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jiu. Apa kegunaan dari kajian pustaka? Yang pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Yang kedua, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Dan yang ketiga, menghindari verifikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Yang keempat, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Dan yang terakhir, memahami struktur isi. Oke, ini Mas yang bisa saya sampaikan. Ya. Mengajukan pertanyaan tadi. Apa saja yang harus ada di penelitian? Di penelitian harus ada satu judul penelitian, kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat pinjauan perpustakaan, yang kelima populasi dan sampel atau hasil penelitian, yang ketujuh variabel penelitian, yang kedelapan metode pengumpulan data, yang kesembilan metode analisis data, yang ke-10 penulisan laporan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Apa maksud dari butir? Butir itu adalah pemaparan yang tidak dalam bentuk kalimat dan biasanya ditandai oleh dua huruf atau angka. Oke Mas. Butir itu adalah pemaparan yang tidak dalam bentuk kalimat dan biasanya ditandai oleh sebuah huruf atau angka. Butir-butirnya itu gimana Mas maksudnya? Butir-butir yang dimaksud itu apa?
Be awakmu selfie, Mat. Ya opo sih? Selfie ndi? Selfie man be nang kene. Kopi nyepong. Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi detik putihnya itu tergantung pada laporan yang kita buat. Ya Mas, terima kasih. Simpenan aku anu meneh. Ada kritik kenapa dan mengapa? Karena dalam pembukaan hanya ada kesimpulan saran, tidak ada kritik karena kritik itu mempunyai sifat dan membangun. Dalam hasil laporan penelitian itu merupakan hasil akhir yang bisa menerima saran dan rekomendasi penulis ini saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.